baru saja mencatat sejarah. Perdana Menteri wanita pertama Sanae Takaichi menang telak pada pemilu Jepang kemarin. Nah ini dari Tokyo hingga Eropa dan Amerika Latin. Perempuan kini kayaknya nggak nunggu giliran nih. Politisi perempuannya sekarang lagi bersinar semua bersinar di nih. Eropa, Amerika Latin, dan terakhir Jepang. Nih kok bisa Bang, Jepang yang dipilih wanita? Ya, nama partainya kan Liberal Democratic Party. Ini partai yang memang paling panjang sejarahnya sejak tahun 55, sejak Perang Dunia Kedua. Jepang kalah kemudian oleh Amerika, dibantu untuk berkembang kembali kan, bahkan dengan konstitusi yang baru yang dibantu oleh dulu MacArthur, Jenderal Armada Pasifik yang kemudian di Jepang. Nah, Sanae Takaichi ini memang fenomenal karena dia Perdana Menteri perempuan pertama, dan sejak 70 tahun lebih LDP partai ini namanya liberal tapi kan Sanae ini konservatif, nasionalis dalam pengertian Jepang ya, bukan yang ekstrim tetapi lebih dibanding yang sebelumnya. Pertama kali dengan kemenangan lebih dari 2/3 DPR dia, lower house udah telak, dia bisa ubah konstitusi kalau nanti dia bisa kontrol juga upper house ya. Tetapi dari segi kemenangan ini fenomenal, belum pernah terjadi bahkan dalam sejarah Jepang LDP. Dan dengan ini kan dia bisa dengan menguasai DPR, dia kan bisa dalam sistem parlementarian di Jepang dia bisa melakukan hampir semua hal dan orang menunggu kan apa yang bisa dia lakukan. Tapi kan pertama-tama kita harus mengerti dulu kenapa dia bisa menang besar dan apa faktor-faktor yang membuat bukan hanya dia politisi perempuan pertama tapi juga dia mengagungkan Margaret Thatcher. Wah, pahlawan dia tuh Margaret Thatcher, role model dia nih sebagai politisi yang si tangan besi, the Iron Lady, from the United Kingdom. Ya gitu kan. Nah, pertama-tama harus dimengerti sebagai bagian dari ada beberapa hal hubungan Jepang, Cina dan Taiwan yang menghangat ya, kita ceritakan sebentar lagi. Tapi yang pertama-tama adalah ada beberapa hal. Pertama misalnya soal stagnasi ekonomi Jepang yang cukup panjang, hampir 30 tahun sekarang. Dulu kan Jepang setelah Perang Dunia Kedua melejit selama 2 dekade ya, tahun 50-an, 60-an, terutama 70-an, dan pada tahun 80-an dan awal 90-an dia bersama Amerika 2 ekonomi terbesar. Kalau sekarang kan Cina, ya kan, ada EU kan, tapi waktu itu kan EU belum terlalu baru dibentuk kan. Jadi Jepang dan Amerika. Dan waktu itu GDP Jepang dan Amerika itu Amerika 8 triliun, Jepang kira-kira 5 triliun, hampir seperti sekarang. Jerman, Prancis, Inggris itu agak jauh di bawah pada tahun itu. Jadi bahkan beberapa buku Japan is number one. Tapi selama 30 tahun for whatever reason dia stagnan. Penduduknya menua, dia stagnan. Sehingga kalau kita lihat sekarang Jepang itu GDP-nya ya sama juga 4 triliun dolar, 5 triliun dolar. Sementara Amerika dari 8 triliun sekarang kan sudah 30 triliun US dollar. Jauh. Cina sudah 20 triliun US dollar dan Jerman sudah melewati Jepang kira-kira 5-6 triliun dolar dan Amerika dan Prancis, Inggris sudah menyamai Jepang dari segi GDP nominal. Sehingga 30 tahun itu kan bagaimanapun menyembunyikan kerinduan kapan Jepang bisa bangkit lagi kayak dulu. Itu pengen banget tuh orang-orang Jepang. Ada nggak pemimpin yang bisa cukup kuat untuk mengembalikan proses pertumbuhan cepat Jepang. Nah ini kan berarti sudah ditunggu nih. Makanya kan satu. Yang kedua dia berhubungan juga dengan misalnya apa yang disebut dengan ya di Eropa juga kan harus imigrasi. Walaupun di Jepang itu nggak terlalu banyak imigrannya kayak di Eropa atau di Amerika atau di Jerman yang sampai 18%, 14%. Di Eropa cuma 2, di Jepang cuma 2-3%. Karena kan penduduk menua mau nggak mau harus. Itu juga dilemanya dia nanti Bang. Dia perlu pekerja muda tapi. Betul. Tetapi yang paling banyak menjadi isu adalah turisme. Karena turisme Jepang ini memang banyak banget. 36 juta atau 37 juta orang tahun lalu
berkunjung ke Jepang. Ini saingannya di Asia cuma Thailand. Kalau Indonesia kan cuma 12 juta, 14 juta. 3 kali lipat dibanding kunjungan turisme kita dengan negara yang lebih kecil dari Indonesia. Numpuk mereka di Tokyo, di Nara, di Osaka, di Kyoto. Nah, ini yang ya kita nggak tahu kenapa kok turisme jadi isu, tapi that's the fact. Iya, apa yang bikin jadi kayak nasional bagus tuh gitu. Kalau banyak itu kan berarti pendapatan ada gitu. Dan memang kan Jepang indah banget, terutama kalau musim semi, musim gugur itu kan cantik banget Tokyo dan menyenangkan, bersih, penduduknya ramah. Nah, itu satu ya, domestik. Yang kedua, yang terakhir, yang paling membuat ini kan hubungan antara Jepang, Cina, isu Taiwan. Kemudian ada Donald Trump yang kilik-kilik terus nih sistem politik dunia, geopolitik dunia, sehingga masalah security itu muncul penting buat Jepang, karena Jepang sejak Perang Dunia Kedua kan dikawal Amerika Serikat. Sampai hari ini Mel masih 60.000 pasukan Amerika Serikat, anak-anak muda, tentara Amerika Serikat yang menjaga keamanan Jepang. Ya kan, belum lagi armadanya. Sehingga begitu ada perubahan Amerika, mereka agak jittery. Apalagi isu Cina Amerika, Cina Taiwan, Cina Jepang jadi kemarin agak memanas. Karena Taiwan kan Sanae kan memang nasionalis, quote and quote ya, patriotis. Ini kan tradisi LDP, tradisi konservatisme Jepang. Jadi pada saat Sanae bilang bahwa kalau Taiwan terganggu, Jepang bisa ikut membantu. Wah, di Cina gempar. Dengan kata-kata yang tajam sekali gitu, sehingga orang Jepang pun kalau pemimpinnya digituin, perempuan lagi kan, jadi simpatinya luar biasa kepada Sanae. Ya kan, ini yang bertemu nih. Nah, kalau soal Taiwan, memang Jepang punya sejarah panjang, Mel. Ini teritori pertama yang menjadi koloni Jepang. Taiwan sebelum Korea nih. Iya kan, jadi Taiwan itu panjang sejarahnya, dikembalikan kepada Cina setelah Jepang kalah oleh Amerika Serikat kan. Cina kan temennya Amerika waktu itu sampai sekarang, tapi kalau waktu itu deket banget. Nah, waktu itu kan di Cina penguasanya Chiang Kai-shek. Penantangnya namanya Mao Zedong, Partai Komunis. Chiang Kai-shek nasionalis. Setelah perang sipil Chiang Kai-shek kalah, dia pindah ke Taiwan. Ya kan? Mau menduduki daratan Partai Komunis. Nah, karena itulah Taiwan dan Jepang itu ada sejarah khusus, sehingga begitu sedikit ada isu-isu penting soal Taiwan, ada Cina yang kelihatan, Xi Jinping yang kelihatan mau melihat lebih jauh bagaimana Taiwan, itu sensitif tuh para pemimpin Jepang. Langsung belum bilang Jepang akan membela Taiwan. Ya, orang Cina marah tuh. Tapi kan itu mungkin salah komunikasi, atau mungkin sana ini memang pinter melihat celah. Saatnya untuk Jepang lebih asertif. Nah, dalam konteks itu, maka barangkali Sanae dalam soal security akan mengubah. Selama ini kan Jepang pasifis. Dia nggak punya tentara dalam pengertian negara yang normal. Sebelum Perang Dunia Kedua ya, malah militeristik. Iya, militeristik, benar. Nah, tetapi sekarang barangkali dengan Sanae, dengan situasi Amerika, Cina, Taiwan, Ukraina, ya kan, itu mungkin Sanae akan mencoba mengembalikan, walaupun tidak bisa sama seperti sebelum Perang Dunia Kedua, akan mencoba menjadi negara normal dalam soal pertahanan. Artinya tetap mengandalkan Amerika, tapi tidak dalam tingkat yang seperti sebelumnya, dan membangun angkatan bersenjata dia dalam tingkat-tingkat tertentu. Dan itu disukai warga Jepang. Dan warga Jepang bilang dalam situasi dunia kayak gini barangkali memang sudah perlu rethinking of the basic security policy post-war, Second World War. Jadi saya kira itu normal. Normal dalam pengertian memang dunia berubah, Mel. Setelah 80 tahun Perang Dunia Kedua, dengan garantor Amerika 80 tahun yang relatif sukses menjaga jangan sampai ada perang besar, kan tidak ada pesta yang tidak berakhir. Betul ya? Tidak ada sistem yang tidak mengalami entropi kemudian memperbarui diri kan. Ya, barangkali orang bilang barangkali saatnya sekarang menuju 100 tahun
pasca Perang Dunia Kedua akan terjadi perubahan-perubahan penting di mana negara seperti Jepang atau Jerman yang terlalu diproteksi secara security oleh Amerika Serikat sebagai guarantor of peace itu mulai lebih mandiri. Kalau istilahnya Presiden Macron itu dari Prancis strategic autonomy, tidak melepaskan diri sama sekali dari Amerika Serikat. Dia butuh dengan Cina seperti ini, dengan Rusia seperti ini kan even more guarantor of peace itu dibutuhkan. Tetapi tidak bisa hanya Amerika Serikat, tetapi Jepang juga harus berperan aktif. Kira-kira inilah faktor-faktor persilangan yang membuat Sanae Takaichi ini melejit. Jadi rakyat Jepang melihat selain penduduk menua, butuh dinamisme baru, masalah imigrasi, masalah turisme, masalah ekonomi yang stagnan 30 tahun, ada masalah security, ada masalah Cina, the rise of China ini kan harus direspon oleh semua negara, apalagi Jepang yang tetangganya, apalagi Korea Selatan yang di semenanjungnya. Paling dekat banget. Ini kan Jepang, Korea Selatan kan, Taiwan ini kan semua tetangga terdekat Cina. Kalau kita kan di Laut Cina Selatan, kalau mereka Timur, Laut Cina Timur. Jadi kira-kira seperti itu, Mel. Potensi Jepang dahsyat, teknologinya, ekonominya, walaupun dia stagnan, tetap bagus banget. Negara maju kan, orang-orangnya pekerja keras. Merek-merek Jepang Sony, Mitsubishi kan masih Toyota kan masih jadi salah satu bintang dalam dunia produk industri dunia. Tinggal dapat pemimpin yang pas, dapat pemerintahan yang pas, dia bisa rebound dengan cepat. Nah, ini sekarang kan kalau mau siapa pemimpinnya sekarang nih yang ini kan Donald Trump nih Bang. Mau siapapun pemimpinnya, nah hubungannya dengan Donald Trump tuh dengan Amerika Serikat lah ya, itu bagaimana? Nah, banyak yang bilang nih Sanae sama Trump nih frekuensi. Iya benar, jadi mungkin kaum perempuan dalam garis konservatisme dan nasionalisme seperti Meloni di Italia. Itu gampang klik dengan Donald Trump. Kan makanya Meloni kan juga dekat dengan Donald Trump. Sanae Takaichi kan kemarin waktu dia baru ketemu Meloni. Iya kan? Bestie kayaknya. Bestie. Dan Trump ketemu Sanae juga kan. Bulan Maret akan ketemu lagi dia bilang. Itu akan ketemu lagi nanti. Kayaknya gampang klik dan memang kepentingan mereka terhadap Cina hampir sama. Ya kan? Ini tanpa Jepang kan Jepang dan Korea Selatan ya. Amerika kan tidak punya strategic position di Asia dan Laut Cina Timur itu. Ini kan penting banget. Ya kan nggak bisa cuma kapal induk di laut lepas gitu loh. Harus juga ada pangkalan, harus ada tempat nyandar, harus ada tempat pasukan. Nah, Jepang bagi Amerika kalau dalam hubungannya dengan Cina ini kan sebuah strategic location yang tidak mungkin tergantikan. Nah itulah karena nggak mungkin lah antara Jepang sama Amerika betapapun Donald Trump penuh dengan ketidakpastian dan kejutan-kejutan yang jarang dimengerti oleh manusia biasa umumnya. Tapi hubungan Jepang dan Amerika Serikat selalu akan primary relationship apalagi dalam konteks dunia seperti sekarang. Sebelum lanjut, saya mau mengingatkan lagi kepada teman-teman Freedom bahwa Perpustakaan Umum Freedom Institute masih ada di Wisma Bakri 1. Masih ada dan bersinar. Masih ada dan bersinar, glowing tentang pengetahuan yang ada. Jadi kita belum punya buku Sanae. Belum masih baru. Nanti kalau ada yang nulis buku soal dia kita pasti beli. Sanae Zohran pasti kita beli nanti. Zohran juga belum ada kan bukunya. Kalau Margaret Thatcher banyak. Di Wisma Bakri 1, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tempatnya asik, wifi-nya kenceng, dingin, paling penting gratis. Dan gratis. Itu paling penting. Bisa bikin konten, bisa belajar, bisa diskusi. Silakan datang. Siap. Oke, lanjut kita. Ini Bang, sekarang tuh perempuan di dunia lagi dunia politik. Saya nggak tahu kenapa menjamur.
Sanae, Ya. Giorgia Meloni, Ya, Itali, Alice Weidel di Jerman, kemudian pemimpin- Kenny Badenoch di pemimpin Inggris, Partai Konservatif, oposisi, betul, Westminster, di Prancis Marine Le Pen, mungkin jadi presiden pengganti Macron. Venezuela 2 wanita juga Dua- lagi. Baik presiden yang sekarang, Yes. wakil presidennya Wakil sekarang itu Delcy Rodriguez, maupun sama yang menang Nobel, ketua oposisi dan Yes. mungkin jadi presiden mungkin berikutnya. Maria Macado. Macado. Itali banget Macado. Macado. Espanola. Espanola. Kenapa Bang? Banyak wanita Iya. sekarang. Ini tanpa terasa di Indonesia kan juga ada. Shirley Coanda, Gubernur Maluku Gubernur Utara Maluku yang lagi. dahsyat ininya tuh. Betul. Sosial medianya dahsyat. Ada yang bilang Putri Duyung dari timur. Wah, memang ahli selam kan, ahli selam free diving. Free diver. Dahsyat. Ya, Memang itu juga menarik tuh Mel, karena dan mereka umumnya rata-rata secara politik kan konservatif, Betul. nasionalis, Kanan lah. kanan ya. Nasionalis bukan pengertian nasionalisme tahun 50-an atau 40-an Ya. di Eropa ya, Ya. tapi nasionalisme yang agak baru. Ya. Yang Ya, kayak Alice Weidel Alice lah. Weidel, Iya, nasionalisme benar. tapi kan Tapi dia openly lesbian. openly lesbian, Ya yes. kan, ini agak beda memang. Kemudian tokoh seperti Meloni kan dianggap nasionalis, garis keras, ada fasisme, ternyata Mussolini ternyata begitu berkuasa dia menjadi konservatif, nasionalis yang kosmopolitan dan moderat. Ini kan sangat menarik. Sanae seperti apa juga sangat menarik untuk dilihat, tapi memang penting untuk kita bertanya kenapa. Kalau dulu kan ada Margaret Thatcher, tapi satu dari ada Ronald Reagan dan macam-macam tuh. Tapi sekarang Eropa mendominasi memang politisi perempuan yang secara politik kanan, konservatif. Nah ini pertanyaan bagus. Dan mereka tidak agenda feminis loh. Justru mereka karena mereka bilang loh nggak perlu dapat proteksi dengan feminisme kok saya bisa berhasil, nggak perlu pakai kuota-kuota kaum perempuan gitu loh, saya bisa berhasil lah. Mereka benar, dan mungkin ada satu era di mana era ini kan karena sosial media, karena apa kan lebih personal politik. Ya kan, lihat aja Shirley Coanda, bagaimana dia memerintah dengan komunikasi yang bagus lewat sosial media kan banyak unsurnya personal. The government itu institusi, tetapi juga pribadi yang disaksikan setiap hari. Itu satu ya barangkali ya. Ini kan saya lihat Sanae, kalau saya baca, saya nggak bisa bahasa Jepang, tetapi kan saya baca komentar berbagai pihak tentang kenapa dia berhasil. Salah satunya adalah cara komunikasi dia yang direct. Dia main drum, main apa yang tidak ada batas antara pemilih dan dia. Jepang kan by nature kulturnya itu agak konservatif, tetapi dia bisa masuk dengan gaya yang lebih kekinian, berkomunikasi dengan Gen Z itu gampang, dia bisa dia main drum, fleksibel. Sama dengan Meloni kan ngomong suruh dia tidak tampil sebagai politisi yang kokoh kuat, dia tetap aja perempuan yang gemulai gitu loh. Tetapi begitu dia ngomong pinter banget. Dia masuk ke kiri ke kanan, dia ngomong tentang Amerika, tentang dilema Trump dan Italia gitu, bagus banget. Sehingga para pemilihnya itu suka melihat bagaimana transformasi politisi perempuan itu menjadi politisi yang memang jadi sangat populer gitu loh. Nah kita lihatlah, saya sendiri juga waktu Amel bilang bahwa ini banyak banget perempuan, ya kenapa ya? Ini pertanyaan bagus. Apakah lebih tegas dari laki-laki, Bang? Lebih fleksibel, lebih plastis kali ya, sesuai dengan era sosial media gitu. Tapi saya nggak tahu. Memang ada politisi lain kayak Zohran Mamdani yang juga dengan sosial media, dengan komunikasi yang yang cair, enak gitu. Saya kira mungkin karena politisi perempuan juga gampang memakai sosial media dengan cara berkomunikasi yang cocok untuk mediumnya. Itu I don't know, tetapi subjek dan pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa? Bukan hanya perempuannya ya, tapi garis politiknya cenderung
kanan. Yang biasanya laki-laki maco gitu loh. Sekarang didudukin oleh kaum politisi perempuan yang tetap dengan gayanya sebagai politisi perempuan, tidak mengambil alih gaya laki-laki yang maco gitu. Dan kalau mereka, itu Donald Trump lah ya. Kalau itu Donald Trump. Dan mereka sukses gitu ya. Dan mereka sukses. Nah mudah-mudahan. Nah ini saya nggak tahu Mel. Ya di Indonesia kan juga. Saya sebagai perempuan banyak perempuan yang tidak hanya nunggu giliran sekarang, jadi mengambil alih panggung. Jadi saya kira buat adik-adik kita, ya kan, yang politisi perempuan atau sarjana perempuan baru kalau mau menjadi pemimpin, saya kira jalannya terbuka luas. Betul. Contohnya udah banyak banget. banget. Garis politiknya silahkan mau konservatif, mau liberal, mau sosialis. Ya itu kita lihat lah. Yang paling penting kalau Indonesia jangan lupa apapun harus Pancasila juga. Harus Pancasila dong. Gitu Mel. Oke, baik, terima kasih Bang Celi, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute. Sampai jumpa.